Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita belajar bersama, kita mau berdoa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami, sehingga pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara seiman kami, untuk kami boleh berkumpul, muji dan muliakan nama-Mu. Kami serahkan setiap umat-Mu, baik yang pagi hari ini ada di gereja, maupun yang ada di rumah-rumah. Karena satu dan lain hal, kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami, biarlah persekutuan kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima, ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ini boleh menjadi dasar, menjadi penopang bagi setiap perjalanan kehidupan kami ke depan. Kami serahkan pagi hari ini, kami serahkan firman-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita akan buka bagian firman Tuhan kita. Kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 dan ke-34. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita akan perhatikan. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 dan ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan berbicara tentang hal kekhawatiran. Kalau kita perhatikan dari pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34, satu perikop penuh berbicara tentang hal kekhawatiran. Bukan bagaimana supaya kita khawatir, tidak, tetapi bagian ini menguatkan kita supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita tidak lemah akan kekhawatiran. Ketika tantangan datang, permasalahan dalam kehidupan kita tidak mudah untuk jatuh di dalam kekhawatiran. Nah, pada dasarnya kekhawatiran itu satu hal yang wajar. Pasti setiap kita pernah mengalami. Nah, untuk itu bagian firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita mengubah kekhawatiran dalam kehidupan kita menjadi kemenangan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Nah, bagian firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-25, di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak permulaan zaman ketika manusia diciptakan, bahkan sampai saat ini, kekhawatiran itu menjadi satu hal terbesar, menjadi momok terbesar dalam kehidupan kita, yang seringkali membuat kita semakin hari semakin jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bahwa manusia seringkali menjadi khawatir. Bapak Ibu Saudara dan saya, tanpa terkecuali, seringkali kekhawatiran itu datang dalam kehidupan kita. Bukan hanya khawatir seperti yang terjadi pada masa sekarang saja, pada masa lalu pun di mana manusia belum sebanyak saat ini, bahkan makanan dan pakaian belum sesulit dan semahal saat ini, manusia sudah banyak yang khawatir. Jadi kekhawatiran itu bukan hanya dihinggap pada manusia-manusia masa kini, bukan hanya pada Bapak Ibu Saudara dan saya, tapi juga orang-orang pada waktu itu, pada masa-masa yang lalu. Manusia sudah banyak yang khawatir. Kira-kira apa yang manusia khawatirkan? Apa yang membuat kita sebagai orang yang masih tinggal di dunia ini menjadi khawatir? Saudara, banyak orang khawatir kalau nanti tidak ada makanan, kalau nanti tidak bisa minum, kalau nanti tidak punya pakaian, khawatir tentang masa depannya, khawatir tentang kehidupannya, khawatir tentang keluarganya, nanti seperti apa, pekerjaanku, masa depanku seperti apa, dan masih banyak lainnya lagi, saudara.
Saudara, kekhawatiran yang dibiarkan ini dapat menjadi berlebihan pada akhirnya. Bahkan dapat menjadi semacam penyakit yang kronis, saudara. Nah, namun bukankah rasa khawatir itu suatu yang manusiawi? Mungkin kita bertanya-tanya demikian. Kan manusiawi Pak kalau kita khawatir. Wong kita masih tinggal di dunia. Kita masih menghadapi tantangan, kita masih punya masalah dalam kehidupan kita. Benar Bapak Saudara. Saya tidak bilang khawatir itu tidak manusiawi, tidak. Saya katakan bahwa khawatir itu manusiawi. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan hanya orang-orang di luar sana. Bahkan saya pribadi pun juga seringkali merasa khawatir. Memang benar, rasa khawatir itu adalah suatu yang wajar. Itu manusiawi benar. Tapi akan menjadi satu yang membahayakan jika manusia itu hidup di dalam kekhawatiran. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya rindu kita sebagai umat Tuhan, khususnya kita yang ada di tempat ini, kita boleh mengubah kekhawatiran ini menjadi kemenangan. Bukan hanya kita semakin tenggelam dengan kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita, khawatir tentang masa depan kita, khawatir tentang kehidupan kita. Tapi mari kita ubah kekhawatiran itu menjadi kemenangan. Karena kita punya Tuhan yang senantiasa mengiring kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, kekhawatiran itu menjadi momok yang paling menakutkan dialami oleh banyak orang. Hampir setiap orang pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Bahkan para ahli ilmu jiwa sekalipun tahu bahwa kekhawatiran ini dapat menekan hidup banyak orang. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang ini ketika kekhawatiran itu datang dalam hidupnya tidak bisa menjadi tenang. Khawatir saja. Pikirannya kemana-mana saja. Bahkan seringkali kalau diajak ngomong enggak fokus ya saudara. Domblong. Bengong. Nah, seringkali enggak bisa menjadi tenang. Kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Uring-uringan terus. Panik terus dalam hidupnya. Sehingga apa? Sehingga kekhawatiran itu seringkali disebut penyakit utama Bapak Saudara. Dan musuh utama manusia. Rasa-rasanya sepele Bapak Saudara ya. Khawatir. Tetapi kalau khawatir itu berlebihan itu yang enggak baik. Seringkali banyak penyakit itu diawali dengan yang namanya kekhawatiran. Stres pada akhirnya, berkecamuk dalam dirinya, pada akhirnya apa? Membuat penyakit semakin kronis. Makanya banyak para ahli katakan bahwa penyakit ini menjadi penyakit yang utama, bahkan musuh utama manusia, kekhawatiran. Karena hampir setiap manusia mengalami yang namanya kekhawatiran. Artinya apa? Yang pasti kekhawatiran atau ketakutan ini bisa memberikan pengalaman yang tidak nyaman dalam hidup banyak orang. Saya yakin dan percaya setiap kita, bahkan kita yang di sini pun pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan dalam diri. Kok kayak seperti ini, nanti kayak seperti ini, nanti gimana ya kalau seperti ini. Nah, seringkali itu yang hinggap dalam kehidupan kita. Nanti masa depanku seperti apa ya? Hampir setiap orang pernah mengalami. Yang pada akhirnya membuat murung, kehilangan sukacita, damai sejahtera. Bahkan bisa membuat orang banyak menjadi tidak bisa tidur, hidupnya tidak nyaman. Nah, artinya kekhawatiran itu hinggap dalam banyak orang, maksud. Tidak hanya pada orang-orang yang lanjut usia yang punya pikiran beban hidup yang banyak, tidak. Tapi bisa masuk dalam kategori usia berapapun. Termasuk anak-anak bisa mengalami kekhawatiran, saudara. Khawatiran akan hari esok dan yang lain sebagainya. Jadi artinya apa Bapak Saudara? Jadi jika mungkin ada pertanyaan virus apa yang sebenarnya paling menakutkan dan paling membunuh hidup manusia, Pak Saudara, kira-kira apa jawaban kita? Saat ini kita sedang menghadapi pandemi global, Pak Saudara. Pandemi virus COVID-19. Banyak orang takut dengan yang namanya COVID-19. Takut kemana-mana. 1 tahun berlalu Pak Saudara, ketika virus itu masuk ke Indonesia. Ini bulan Maret, artinya 1 tahun. Dan kemarin ketika masuk di awal bulan Maret, di 2 Maret, memperingati 1 tahun masuknya pandemi ke Indonesia, ditemukan varian baru muncul, saudara. Ini tambah membuat takut, Pak Saudara. Tapi sebenarnya yang lebih menakutkan bukan virusnya, tetapi bagaimana kekhawatiran itu hinggap dalam kehidupan kita. Nah, artinya ketika mungkin ada yang tanya, kira-kira virus apa yang paling menakutkan? Yang paling menakutkan itu adalah kekhawatiran, Pak Saudara. Kekhawatiran itu saya gambarkan ibarat virus, Pak Saudara. Tidak kelihatan tetapi mampu kita rasakan. Pada akhirnya membuat kita takut. Kekhawatiran tanpa disadari akan dapat menghambat, memperpendek usia manusia, Pak Saudara. Benar enggak? Kalau orang khawatir, takut dalam hidupnya, akhirnya masuk ke pikirannya banter, bisa stroke, serangan jantung, nah, kaget, nah, depresi. Kekhawatiran tanpa disadari dapat memperpendek usia manusia, Pak Saudara. Bahkan dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-27, di sana dikatakan apa? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?
Artinya apa Bapak Saudara? Para ahli Alkitab ini memaknai istilah sehasta ini bukan saja tentang tinggi badan atau jarak tempuh, oh sehasta, enggak. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini di ayat yang ke-27, para penafsir menafsirkan, menjelaskan bahwa sehasta ini menjadi gambaran tentang padanan usia. Makanya dikatakan siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Mungkin kalau saya gambarkan dengan bahasa sehari-hari, kira-kira siapa di antara kita sekalian yang bisa dengan kita hidup dengan kekhawatiran bisa nambah usia kita? Tidak ada, saudara. Justru dengan kekhawatiran itu memperpendek kehidupan kita. Nah, saudara, maka dengan manusia menjalani hidup dalam kekhawatiran dan kegelisahan, ini akan berakibat menjadi tidak panjangnya hidup manusia. Mungkin gambarannya seperti itu. Sehingga tidak heran jika kekhawatiran atau rasa khawatir itu disebut virus global yang sesungguhnya. Jadi justru yang menakutkan itu kekhawatiran dalam hidup kita, saudara. Kalau kita perhatikan di luar sana banyak orang yang terjangkit virus tetapi masih bisa sehat kembali karena apa? Masih ada semangat hidup dalam hidupnya. Tapi bayangkan ketika kekhawatiran itu sudah masuk dalam hidupnya, sudah sakit, khawatir, pikirannya tambah berat, pada akhirnya apa? Kondisinya semakin drop, saudara. Saudara, sesungguhnya penyakit yang paling mematikan adalah kekhawatiran dalam kehidupan kita. Lah, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saya rindu melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini kita mampu mengubah kekhawatiran dalam kehidupan kita menjadi satu kemenangan. Melalui kekhawatiran ini menjadi batu loncatan untuk kita boleh semakin tangguh di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun tidak semua orang percaya hidup di dalam kekhawatiran, namun diakui atau tidak sedikit orang percaya menjalani hidup dalam kekhawatiran, terutama hari-hari ini, saudara. Di tengah pandemi yang terjadi, banyak kekhawatiran di mana-mana, khawatir tentang kehidupannya, khawatir tentang pekerjaannya, nanti seperti apa, khawatir tentang masa depannya, dan masih banyak lain lagi. Memang kekhawatiran itu tidak selalu dimunculkan dalam tampilan wajah yang sedang cemas, wah kelihatan cemas, keringatnya sak jagung-jagung, atau bahkan mungkin perkataan pengakuan yang menyatakan khawatir sedang dialami, gemetaran, ngomongin gregel, tidak seperti itu, saudara. Mungkin saja orang yang khawatir itu tidak terlihat secara tampilan luar. Tapi lewat pesannya pagi hari ini, Tuhan menyatakan bahwa ada hati-hati kecil yang merasa ada ketakutan dan kecemasan yang cukup besar tentang sesuatu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tentu lebih mengetahuinya. Lewat pesannya ini, Tuhan mau kita mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan, Pak Saudara. Kita ubah kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita menjadi kemenangan. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa prinsip yang harus kita tangkap melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini. Agar apa? Agar kita tidak lagi menjalani hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan yang berlarut-larut. Yang artinya tidak menjalani hidup di dalam kekalahan. Nah, artinya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita akan perhatikan dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25b. Bagian firman Tuhan katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita, kita harus memahami prinsip identitas dalam kehidupan kita. Apa maksudnya prinsip identitas, Pak? Prinsip identitas artinya kita harus memahami prinsip tentang siapa atau kita, tentang siapa diri kita, tentang bagaimana keberadaan kita. Saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit sedang memberikan solusi langsung atas hal kekhawatiran yang kerap dialami manusia. Hampir seluruh populasi manusia di dunia ini pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Nah, saudara, penjelasan ini erat kaitannya dengan cara pandang manusia tentang dirinya sendiri, tentang prinsip dirinya sendiri, prinsip identitas diri. Nah, di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa hidup orang percaya itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Hidup orang percaya itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh orang percaya itu lebih penting daripada sekedar pakaian. Artinya apa? Pak, bukankah kalau tidak makan kita tidak bisa hidup? Bukankah kalau tidak pakai pakaian kita pasti malu, Pak? Mungkin masih ada yang bertanya demikian. Tapi kita harus pikirkan, Pak Saudara, kehidupan kita bukan hanya untuk makan, Pak Saudara. Hidup kita, tubuh kita tidak cuma untuk pakaian, Pak Saudara. Nah, makanya dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus menekankan bahwa hidup orang percaya, siapa orang percaya di sini?
Saya dan saudara, kita sekalian, setiap umat Tuhan yang percaya. Hidup orang percaya itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh orang percaya itu lebih penting daripada sekedar pakaian. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa betapa hidup kita dan tubuh kita adalah suatu yang lebih penting. Artinya apa, saudara? Artinya ketika Tuhan menciptakan kita, dikatakan bahwa Ia sedang membuat hal yang besar dan penting. Ingat, ke dalam kitab Kejadian dikatakan demikian. Ketika Tuhan menciptakan kita, dikatakan bahwa Ia sedang membuat hal yang besar dan penting. Setelah itu barulah diikuti hal-hal yang lain, yang sedikit kurang penting, mungkin seperti itu dikatakan. Artinya apa, saudara? Artinya apabila Tuhan sudah melakukan perbuatan yang besar dalam hal memberi kehidupan kepada kita, pastilah hal yang lebih kecil akan mengikutinya. Artinya apa? Artinya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Yang penting itu dengan makanan dan kecukupan yang lainnya. Dan sama, apabila Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dan penting dalam hal memberi sesuatu tubuh pada kita, pastilah hal yang lebih kecil akan Tuhan siapkan, yakni melengkapi tubuh dengan pakaian dan segala kecukupannya. Artinya Bapak Saudara? Lah ini loh Bapak Saudara, pentingnya kita memahami prinsip identitas kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kekhawatiran itu wajar ada dalam kehidupan setiap orang, bahkan orang percaya sekalipun. Wajar, karena kita masih tinggal di dunia. Kita masih ada di dunia dengan berbagai macam tantangan dunia, dengan berbagai macam permasalahan kehidupan yang boleh ada silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, kita harus memahami prinsip identitas. Memahami prinsip tentang siapa diri kita, siapa atau kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengaku Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, mengaku diri sebagai murid-murid Tuhan, artinya tidak mungkin, jangan ada ketakutan dalam diri saudara. Artinya sudah tidak ada lagi kekhawatiran dalam kehidupan, karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala apa yang ada. Sama seperti ketika Tuhan menganggap menciptakan kita adalah satu hal yang besar dan yang penting. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah mempercayakan segala sesuatu, ketika Tuhan sudah memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, yakinlah dan percaya. Wah, Tuhan pun akan memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya apa? Jika Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dan penting dalam hal memberi satu tubuh kepada kita, pastinya hal yang lebih kecil akan Tuhan siapkan. Yakni apa? Melengkapi tubuh dengan pakaian dan segala kecukupannya. Sebab apa? Kehidupan dan tubuh adalah hal yang lebih besar dan penting daripada sekedar makanan dan pakaian. Nah, karenanya apa? Karena hidup yang penting itu dengan sendirinya akan diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara, kita harus menyadari keberadaan kita, bahwa ternyata diri kita begitu penting di mata Tuhan. Ketika kita menyadari, bagian firman Tuhan katakan bahwa ketika engkau percaya, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalammu. Artinya kita tidak perlu khawatir. Makanya dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat yang ke-34, di bagian klimaks dari bagian firman Tuhan dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Saudara, hari ini cukuplah hari ini. Besok ada lainnya lagi. Saudara, kekhawatiran itu adalah satu hal yang wajar datang dalam kehidupan kita, bahkan setiap orang percaya sekalipun. Tetapi jangan jadikan kekhawatiran itu menghidupi kehidupan kita sehingga kita boleh semakin tenggelam. Kita harus menyadari prinsip keberadaan kita, sadari keberadaan kita, siapa kita. Ketika kita mengaku diri sebagai murid-murid Tuhan, ketika kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, maka keyakinan, percaya itu yang harus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yakinlah ketika sampai saat ini kita masih boleh ada, artinya Tuhan boleh senantiasa memelihara kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, ini pesan Tuhan yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mampu mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang besar, yang senantiasa menyertai dalam setiap langkah kita. Demikian pula, sama seperti sampai saat ini kita masih boleh ada, demikian pula nanti dan masa depan kita, semuanya sudah dijamin Tuhan. Amini itu, hidupi itu, yakinlah dan percaya bahwa kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua apa? Perhatikan ayat yang ke-31 dan yang ke-32. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau yang pertama kali kita harus mengingat prinsip identitas, artinya siapa atau kita, keberadaan kita.
Kita ini murid-murid Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan. Tentunya ketika Tuhan senantiasa berikan janjinya itu pasti ditepati. Bagian firman Tuhan pada beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa janjinya Tuhan itu ya dan amin. Artinya pasti ditepati. Artinya ketika Tuhan percayakan sesuatu, tidak mungkin Tuhan biarkan. Tuhan akan sertai, Tuhan akan menopang. Begitu pula kehidupan kita. Makanya kita perlu memahami prinsip identitas. Siapa kita, keberadaan kita. Ketika kita menyadari itu, kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah takut. Karena kita percaya Tuhan kita lebih besar dari segala apa yang ada di dunia ini. Yang kedua, bagian firman Tuhan tadi dalam ayat yang ke-22 dikatakan semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Saudara, yang kedua kita harus memahami prinsip hubungan. Pahami prinsip dengan siapa kita berjalan. Bapak Saudara, dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa kita ini adalah rekan sekerjanya Tuhan. Artinya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus memahami dengan siapa kita berjalan. Kalau hari ini hati kita sedang dipenuhi dengan kekhawatiran, saya tidak pernah tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan saat ini. Mungkin wajahnya sukacita, tetapi tidak tahu apa yang ada di dalam. Artinya kalau hari ini mungkin kita sedang dipenuhi dengan kekhawatiran, mari kita ajukan sebuah pertanyaan yang penting kepada diri kita. Siapa diri kita? Dan siapa yang memiliki kita? Itu penting, Pak Saudara. Mampukah kita menjawab? Dapatkah kita mengetahui jawabannya? Siapa diri kita? Dan siapa yang memiliki kita? Ketika Yesus pada waktu itu berbicara tentang hal kekhawatiran kepada orang banyak yang mendengarnya, di sana Tuhan mengatakan bahwa ada Bapa di surga yang tahu keperluan anak-anaknya. Bahkan dalam bagian firman Tuhan pun dikatakan dalam Injil Matius juga, sebelum kamu ngomong pun Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu, Pak Saudara. Dalam bagian firman ini pun Tuhan katakan, ia mengatakan bahwa Bapa di surga yang tahu keperluan anaknya. Saudara perhatikanlah, kalimat ini begitu penting maknanya. Pribadi yang disebut Allah, pencipta langit dan bumi, mau mengakui kita sebagai anak-anaknya. Kita itu siapa lah, Saudara? Bagian firman Tuhan katakan bahwa kita itu diciptakan dari debu tanah. Tidak ada harganya. Siapa sih yang mau memberi debu tanah, tanah liat? Tetapi ketika tanah liat itu ada di tangan yang tepat, ada di tangan seorang penjunan, akan dibentuk, ditempa, memang rasanya tidak enak, Saudara. Dipukul, dipanasi. Ibarat proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus pun katakan bahwa Bapa di surga yang tahu keperluan anak-anaknya. Pribadi yang disebut Allah, yang menciptakan dunia beserta isinya, mau mengakui kita sebagai anak-anaknya. Lalu mengatakan bahwa ia adalah Bapa yang mengetahui keperluan kita, Saudara. Seharusnya melalui satu kalimat ini kita disadarkan relasi seperti apa yang kita miliki dengan Allah kita. Makanya dalam tema kita sepanjang tahun ini menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. 3 bulan ini kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Pentingnya kita memahami hubungan kita dengan Tuhan. Pentingnya kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua, pada pagi hari ini ingatkan kepada kita prinsip sebuah hubungan. Dengan siapa kita berjalan. Ketika kita menyadari hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita akan mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti apa yang Tuhan katakan bahwa Bapa yang di surga yang tahu keperluan anak-anaknya. Allah saja mengakui kita sebagai anak-anaknya, Bapak Saudara. Kenapa kok kita khawatir? Kenapa kok kita harus takut tentang hari esok? Kalau sampai hari ini saja kita masih boleh berdiri, Tuhan pasti pelihara. Begitupun besok dan nanti, Bapak Saudara. Yakinlah dan percaya, seberat apapun mungkin tantangan yang harus kita lalui, Tuhan senantiasa ulurkan tangannya untuk menolong kita. Amini itu, Bapak Saudara. Saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, lalu Tuhan Yesus membandingkan apa? Membandingkannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Perhatikan ayat 32 tadi. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, di sini Tuhan Yesus membandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Artinya apa, saudara? Dapat dimaklumi bahwa kalau bangsa-bangsa yang lain tidak mengenal Allah, hidup dalam kekhawatiran. Mereka khawatir wajar, karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal, apalagi memiliki Bapa di surga. Tapi berbeda dengan kita. Kita ini disebut anak-anak Allah. Bapa mengenal kita. Lihat, perhatikan ayat yang ke-32. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita berbeda, saudara. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya sadar siapa dari kita dan siapa yang memiliki kita. Kita berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Karena apa? Karena kita adalah anak dari Bapa di surga yang mengenal kebutuhan anak-anaknya. Sebelum kita ngomong pun Tuhan tahu, asalkan kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Asalkan kita mentautkan hati kita. Kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita. Sebelum kita ngomong pun Tuhan tahu, Tuhan sudah cukupkan. Saudara, enak loh saudara ketika kita hidup di dalam Tuhan. Apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah kita lihat, Tuhan sediakan itu. Nah, bagian firman Tuhan katakan demikian, saudara. Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita, memimpin langkah kaki kita. Makanya perlunya kita menjaga hubungan kita, perlunya kita memahami bagaimana hubungan kita. Status hubungan kita sangat berarti dan berharga, saudara. Kita milik Tuhan dan Ia ada di dalam kita. Kita telah dilahirkan sebagai ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kristus hidup di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Artinya jangan pernah takut. Kalau tadi yang pertama kita diingatkan tentang prinsip pribadi, diingatkan tentang prinsip identitas, siapa kita, siapa sih diri kita, paham tidak kita dengan keberadaan kita. Yang kedua, kita diingatkan tentang prinsip hubungan. Ketika kita menyadari siapa kita, keberadaan kita harus mengingat kembali tentang prinsip hubungan kita, dengan siapa kita berjalan. Kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa merasakan kita sedang berjalan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya tidak akan ada lagi yang namanya kekhawatiran, tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan. Karena kita percaya, kita peroleh sukacita, kita peroleh damai sejahtera karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang pegang tangan kita, Tuhan yang pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, saya rindu untuk kita boleh memahami, kita boleh semakin mengerti. Hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah, benar. Makanya dikatakan bahwa manusiawi ketika manusia mengalami kekhawatiran, benar. Tapi jangan biarkan kekhawatiran itu hinggap dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, sehingga kekhawatiran itu menjadi momok terbesar dalam kehidupan kita, pegang kendali atas hidup kita, sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal kekhawatiran tidak sepatutnya timbul dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika kita menyadari identitas kita di hadapan Tuhan, siapa atau diri kita, siapa atau aku, menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, menyadari bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, dan menyadari bahwa hubungan apa yang kita jalani dengan Tuhan, seandainya kita yang diciptakannya sebagai pribadi yang penting oleh Sang Bapa dan melakukan hal-hal yang berguna bagi kepentingan kerajaan surga yang kita wakili, maka penyedia dari surga adalah sesuatu yang pasti. Penyediaan dari surga adalah sesuatu yang pasti. Tuhan tidak akan tinggal diam. Bapa tidak akan tinggal diam, Bapak Saudara. Sekecil apapun itu, Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat keberadaan diri kita. Sudahkah kita memahami siapa diri kita, keberadaan kita? Sudahkah kita memahami prinsip hubungan dalam kehidupan kita, sedang berjalan dengan siapa kita? Sudahkah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Mari kita terus jaga hubungan kita, sehingga kita boleh mampu mengubah kekhawatiran dalam hidup kita menjadi kemenangan dalam hidup kita. Karena kita melangkah dengan iman bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bila kiranya bagian firman Tuhan pagi hari boleh menguatkan kita, sehingga kita boleh lepas dari yang namanya kekhawatiran, kita boleh berjalan dalam kemenangan penuh bersama dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama untuk kami boleh belajar. Kami boleh memahami maksud dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus ada hanya untuk Tuhan saja. Kami serahkan keberadaan kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh hidup, firman-Mu ini boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau meteraikan ini sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami yang boleh menerangi jalan-jalan kami. Biar kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami serahkan pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Bila berkat sukacita penyertaan yang daripada Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari ini hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, karena Kau Bapakku yang baik.